Nah, lalu kita seolah-olah kita mah tidak layak gitu menemukan hukum itu gitu. Seolah-olah yang boleh menemukan hukum itu orang cerdas, orang pintar, orang jenius. Padahal Einstein mengatakan tidak ada orang jenius di semesta ini. Yang ada adalah orang yang penasaran mempertanyakan sesuatu. Nah, kita ini tidak biasa. Disuruh sholat aja. Nggak pernah bertanya, ini sholat buat apa? Sholat ini tujuan apa alat? Terus, sholat itu apa? Oh, harus menyembah Tuhan. Loh, kenapa Tuhan masih butuh disembah? Kan semua itu bisa ditanya sebetulnya. Sehingga kita menjalankan sesuatu itu firm, mengerti gitu. Yakin. Itu remote control dipegang-pegang tiap hari, ya. Coba sekarang mau menyalakan TV, remote-nya dipegang, dipijit tuh tombol menyalakan TV, tapi tidak diarahkan ke TV, diarahkan kemana? Pernah nyoba nggak? Nyala nggak TV? Oh, ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kok bisa ya? Atau gini, menyalakan remote control nih Kang Firman, udah dipencet nih, tombol nyala, tapi dihalangi sama apa aja, sama benda gitu. Pernah nggak nyoba? Nyala nggak? Nggak. Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Kenapa ketika terhalang kok tidak bisa nyampe ke situ? Oh, berarti ya sinyal yang disampaikan dari remote control TV itu terbatas. Berarti kalau ada penghalang tidak bisa. Pernah nggak bertanya, sinyal apa sebetulnya itu? Kok bisa dihalangi, tidak bisa menerobos? Pernah bertanya itu? Karena itu sinyal cahaya. Itu namanya inframerah. Jadi cahaya itu kalau terhalang, ya sudah, tidak bisa. Saya ingin melihat sesuatu di balik tembok ini, pakai senter, ya nggak bisa kan, terhalang. Jadi artinya kalau cahaya itu punya keterbatasan, ya kan? Tapi kalau kita bicara sinar X, bisa menerobos, kan sama-sama gelombang elektromagnetik. Kok bisa? Timbul pertanyaan lagi nggak? Timbul lah ya harusnya. Harusnya timbul kan? Tuh, kita selama ini luar biasa ya. Coba sekarang perhatikan saya. Ini saya bilang, ya, saya bilang ini HP. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kok bisa setuju? Tuh, jawabannya cuma gitu. Karena emang HP. Melek. Sedangkal itu kita hidup. Padahal Bapak Ibu bisa mengatakan ini HP kan karena di sini ada cahaya. Cahaya itu ya dipantulkan oleh HP ke mata. Nah, oleh mata itu cahaya itu dirubah menjadi sinyal listrik, disampaikan ke otak. Ketika disampaikan ke otak, di otak sudah ada memori bahwa ini HP. Ketika dikonfirmasi ke memori yang di otak, baru setuju kalau itu HP. Bingung saya mau ngomong apa ya? Jadi kita ini memang luar biasa ya, nyaris hidup tanpa pertanyaan. Terus mau hidup dengan kesadaran bagaimana? Coba, tadi yang bilang ini HP apa? Coba bilang, ini apa Ibu Bapak? Nah, yang bilang itu HP siapa? Saya. Mulut. Saya. Coba yang lebih spesifik lagi, ulangi. Ini apa Bapak Ibu? HP. Nah, yang bilang ini HP siapa? Loh, kan yang lihat mata. Pernah mikir nggak? Enggak, memang luar biasa ya Ibu Bapak itu. Kok mulut saya bisa ngomong kalau ini HP? Padahal yang lihat mata, kan mulut nggak lihat. Nggak kepikir ya kayak gitu. Mau bagaimana kenal jati diri? Hal-hal yang sangat sederhana saja, nyaris semuanya lewat. Pantas ya kalau Allah bilang di Quran, aku tunjukkan tanda-tandaku di segala ufuk. Aku tunjukkan tanda-tandaku pada dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Allah tuh berulang mengatakan begitu. Ya, karena Allah itu ingin kita semua tuh peduli gitu loh. Karena semua yang ada di semesta ini, karena Allah ingin menunjukkan jati dirinya, ingin dikenal. Tapi kita apa ya semuanya? Yang sederhana ya tadi, ya. Coba Kang Firman, pegang ini, HP bukan? Pegang. HP ya. HP. Coba pejamkan matanya. Pegang, HP bukan itu? Saya nggak yakin ya. HP juga ini. HP kan? Loh, dipejamkan mata atau matanya tidak terpejam masih bisa mengatakan bahwa ini HP hanya dengan perasa. Betul nggak? Kok rasa kita bisa tahu ini HP? Ini kalau diurai, wah itu dalam banget. Bisa ketemu Tuhan itu. Dari hal yang sepele itu. Makanya Nabi Muhammad bilang, sholat sepanjang malam dibandingkan dengan tafakur sesaat, lebih bagusan tafakur deh. Kita habiskan sholat sepanjang malam, melaksanakan ritual, setelah itu ritual yang dilakukan juga kita tidak mengerti.
Kata Nabi, mending tafakur deh. Tafakur sejenak bisa meningkatkan kesadaran. Melaksanakan ritual nyaris tanpa kesadaran hanya buang-buang energi. Tidak akan ada yang berubah dalam hidup kita. Tetap marah, tetap kesal, emosi tidak terkendali, hidup gitu-gitu aja. Nah, saya hari ini mau bicara yang mengaktifkan remote control diri. Nah, supaya gampang, saya mencoba dulu menjelaskan remote control yang sering dipakai. Nah, kalau remote control yang sering dipakai aja gak paham kerjanya, bagaimana bisa mengaktifkan remote control diri? Nah, sekarang saya punya mainan nih, punya cucu saya. Nah, mainan ini, ya. Ini mobil ini bisa dikendalikan oleh remote control. Ya, perhatikan. Saya taruh di bawah aja deh. Bawah. Kamera udah siap? Bisa. Saya nyalakan ya. Maju. Mundur. Maju lagi. Mundur. Belok. Bisa belok. Maju lagi. Mundur lagi. Sekarang belok. Oh, beloknya bisa tuh ke kiri. Mundur lagi. Maju lagi. Asik ya? Asik gak? Asik. Tapi bukan itu maksud saya. Ya, udah lewat kalian. Tapi pernah gak bisa berpikir, kok perintah saya bisa dipahami oleh dia? Saya memerintahkan maju, maju. Memerintah mundur, mundur. Sekarang saya memerintahkan maju dan belok. Sekarang mundur dan belok. Bisa tuh? Oh, mundur dan belok. Ya, saya bisa merintahkan maju dan belok. Ah, bisa tuh. Ya. Ya kok bisa? Dia bisa melaksanakan perintah saya. Artinya benda itu ya bisa diperintahkan oleh saya lewat remote control. Pernah nggak berpikir bagaimana mekanisme kerja remote control ini? Kok dia bisa ngerti? Nah, kalau remote TV tadi, remote TV ya, kalau terhalang meja aja, remote-nya di sini, TV-nya di sana, nggak bisa. Ah, sekarang kita coba yang ini, terhalang meja. Bisa. Pernah ada pertanyaan nggak? Harusnya ada kan? Loh, remote TV terhalang meja nggak bisa. Kok yang ini terhalang meja bisa? Wah, banyak pertanyaan harusnya. Dari mainan anak aja saya banyak pertanyaan. Apa coba pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya? Ah, cuma kenapa bisa gitu? Itu pertanyaan dangkal itu. Harusnya pertanyaannya, apa bedanya sinyal yang dikeluarkan remote mobil ini dengan sinyal yang dikeluarkan remote control? Apa bedanya? Harusnya begitu. Bukan, mengapa bisa begitu? Jadi pertanyaan itu Bapak Ibu termasuk keterampilan hidup. Makanya kalau lihat orang bermutu atau tidak, kualitas hidupnya bisa dilihat dari pertanyaannya. Ini baru bertanya loh, belum jawaban. Dari pertanyaan saja kita bisa mendeteksi keterampilan hidup seseorang. Apalagi dari jawaban. Ini nanya nggak pernah ngejawab apa lagi. Hidup cuma gitu aja, datar-datar aja. Waduh, nggak ada seninya. Hidup itu cuma lahir, sekolah, kerja, mati aja. Kan banyak hidup gitu. Lahir, sekolah, kerja, ya korupsi sedikit, ya, mati aja. Kan nggak ada lucu-lucunya hidup kayak gitu. Betul nggak? Nah, sekarang Bapak Ibu, kok dia bisa paham? Ya, saya suruh mundur, mundur. Tadi kan di sini ada tombol mundur, ada tombol maju. Nah, padahal saya ini cuman menekan tombol ini, mundur. Tekanan saya ini kan mekanik, gerakan kan? Bagaimana gerakan kok bisa menggerakkan itu? Ini gerakan ini, ya, gerakan mekanik ini, input dari saya. Nah, di sini ada yang tertekan nih, ada tombol yang tertekan. Nah, tekanan yang dari saya ini dipahami oleh tombol ini sebagai perintah untuk memundurkan itu. Tidak sederhana Bapak Ibu. Dari sini itu dirubah dulu menjadi kode digital. Dari kode digital kemudian ditransmisikan menjadi gelombang. Setelah jadi gelombang, ditangkap gelombangnya oleh receiver di situ. Oleh receiver itu dirubah lagi menjadi kode digital baru. Setelah jadi kode digital, dirubah lagi menjadi aluran listrik sehingga dia bisa bergerak. Panjang kan sebetulnya? Nah, pernah nggak bisa menghargai orang yang menciptakan ini? Ini baru alat buatan manusia loh. Nah, tubuh kita ini lebih keren daripada ini. Tubuh ini mau diperintahkan apa saja bisa. Di tubuh kita ini ada kode-kode digital, ada sirkuit elektronik yang sangat kompleks. Tapi sampai hari ini kita tidak ada penasaran, pengen tahu.
Tadi saya tanya, ya Bapak Ibu, ya, ini apa? HP. Kok bisa tahu HP? Ya memang HP. Tuh, jawabannya begitu. Ini soal kualitas diri, ya, gitu. Ini HP. Yang bilang HP kan mulut. Padahal mulut tidak lihat HP. Kok mulut tahu kalau ini HP? Gimana caranya mulut bisa tahu kalau ini HP? Pada yang lihat mata. Berarti kan sebenarnya data dari sini itu nggak ke mulut, ke mata dulu, baru ke otak. Oleh otak disalurkan ke saraf. Di sini sudah disediakan nih saraf-saraf untuk mengatakan HP. Pernah nggak kita mau menghargai tubuh ciptaan Allah ini? Kenapa? Hidup itu selalu uang, uang, uang. Sehingga kemewahan tubuh ini nyaris tidak pernah dirasakan. Luput. Keberkahan yang Tuhan berikan itu nyaris tidak pernah dirasakan. Kenapa kamu bingung? Ya, kenapa? Mikirin hari esok. Hari ini punya beras? Ada. Kangkung? Ada. Tempe? Ada. Loh, kenapa bingung? Makan aja yang ada. Ngapain mikirin besok? Kan besok belum terjadi. Hidup aja belum tentu besok kamu. Saya tanya lagi, kamu masih bernapas sekarang? Masih. Kalau gitu udah, saya tukar ya napasnya. Ya, saya bayar kamu sekarang 100 juta, tapi mati. Napasnya saya minta ditukar. Mau? 100 juta loh. 1 miliar kalau gitu? 150 triliun kalau gitu. Nggak mau? Mahal nggak napas? Tapi sering nggak merasa miskin? Sering nggak merasa tidak ada? Sering merasa kekurangan? Padahal masih bernafas. Lucu ya. Ini karena remote control diri kita ini sampai sekarang belum hidup, belum bisa memerintahkan semesta. Yuk Bapak Ibu, lihat dulu ini, lihat saya. Jadi tadi mekanismenya, ya. Pertama, saya bisa remote control itu, remote control. Jadi ini tadi sudah tahu ya, ini sebagai alat yang bisa melaksanakan perintah. Betul? Jadi semua perintah saya tadi ditaati oleh remote control ya. Saya memerintahkan mundur, memerintahkan maju, memerintahkan muter, muter ke kanan bisa, muter ke kiri bisa. Gitu? Nah, perhatikan. Nah, si remote control ini untuk melaksanakan perintah, pertama ya, dia harus membaca input. Input itu berupa apa tadi? Berupa gerakan mekanik. Betul nggak? Nih, input tuh gini tuh. Saya tarik input tuh. Saya dorong ke sini, input tuh. Gerakan mekanik tuh, namanya input. Nah, input ini kemudian apa? Dipahami. Menjadi apa? Menjadi sinyal listrik. Karena kalau menggerakkan ini, kok yang gerak itu? Harusnya kalau mau menggerakkan itu, gerakan itu kan gitu. Betul nggak? Tapi digerakannya kan di sini, jarak jauh. Tapi yang gerak itu. Jadi sebenarnya dari gerak, rubah dulu ke listrik. Baru dirubah ke gerak lagi. Sederhana atau rumit? Rumit sebetulnya. Ya, tetapi kelihatannya seperti sederhana. Nah, karena kita tidak pernah berpikir kerumitannya, jadi seolah-olah itu biasa. Padahal di tubuh kita tuh lebih hebat dari itu. Lanjut dulu. Nah, untuk tahu, ini kan sebetulnya mekanik. Betul? Mekanik. Gerakan kan? Nah, tetapi oleh ini kan dirubah menjadi listrik. Berarti ya, dari mekanik dirubah menjadi listrik. Berarti di situ ada alat untuk bisa merubah, mengkonversi dari mekanik menjadi listrik. Keluarnya apa di sini? Listrik kan? Listrik. Tapi listrik saja tidak cukup. Kenapa? Kenapa tidak cukup? Ini, perhatikan saya. Sama nggak sinyalnya? Kalau saya perintahkan mundur dengan saya perintahkan maju, sama nggak sinyalnya? Sama. Kalau sama ya harusnya Mundur semua. mundur terus. Ini beda, Ibu Bapak. Kalau saya perintahkan mundur, sinyal yang terima dia dengan perintah maju beda. Jadi saya bisa mengeluarkan sinyal di sini berupa kode-kode digital yang bisa dipahami oleh dia. Kalau perintahnya sama, perintahnya beda, sinyalnya sama, tidak mungkin dia geraknya beda. Berarti sinyalnya beda. Berarti kan di sini harus ada ya perubahan yang namanya kode digital supaya sinyalnya apa? Beda. Betul nggak? Sinyalnya beda. Nah, terus berikutnya apa? Sinyal ini bisa nyampe ke sana, harus ada apa di sini? Harus ada yang menyampaikan kan? Betul nggak? Harus ada yang menyampaikan. Itu namanya transmisi. Disampaikan. Belajar sebentar ya. Makanya kita itu ya kadang-kadang suka bingung saya. Belajar agama nggak benar, belajar sains nggak benar, belajar hidup nggak benar. Cuman angan-angannya hidup ingin bahagia, ingin berkualitas gitu ya. Seolah-olah bahagia itu keberuntungan. Tidak Bapak Ibu, bahagia itu proses yang harus disengaja dengan kesadaran dan kebiasaan. Jadi aneh kalau orang ingin bahagia hanya mengandalkan keberuntungan. Ya sudah, main judi namanya itu. Nggak bisa.
Saya di masa tua ingin hidup seperti ini. Itu harus direncanakan dari masa muda. Nggak bisa mengandalkan keberuntungan. Harus disengaja dengan kebiasaan dan kesadaran. Lihat saya semuanya. Kebiasaannya buruk, kesadarannya buruk. Bagaimana bisa membangun masa tua yang harmoni? Nggak mungkin. Makan sembarangan, ya, ingin hidup, ingin panjang umur, nggak mungkin. Ya nanti di tengah jalan juga karena makan sembarangan, jantung sakit. Betul nggak? Paru-paru sakit. Di tengah jalan mopo kan? Nggak nyampe ke tujuan. Semua itu harus disengaja dan dibiasakan. Clear dulu sampai sini, paham? Oke, lanjut ya. Ini baru sampai ke sini nih. Ini yang terjadi di mana nih? Ini yang terjadi di remote. Sekarang yang terjadi di situ gimana? Di situ ada nggak yang bisa memahami perintah dari sini? Lihat saya. Maju, mundur, ya. Maju belok. Ada nggak yang bisa memahami perintah dari sini? Harus ada. Kalau nggak ada, bahasa Inggrisnya hare-hare. Betul nggak? Harus ada. Berarti harus ada di situ alat. Namanya apa? Receiver. Siapa itu? Penerima signal. Oke, pahami dulu ini ya, penerima signal. Cukup nggak penerima aja? Nggak cukup. Harus ada sensor di situ. Karena sinyal ini harus dirubah lagi menjadi gerakan. Betul nggak? Berikutnya apa? Dirubah lagi. Sinyal ini menjadi kode digital. Setelah itu dirubah lagi menjadi apa? Menjadi listrik lagi. Setelah listrik dirubah lagi menjadi apa? Jadi gerak lagi. Betul nggak? Kan asalnya gerak. Asalnya gerak, ini kan gerak. Asalnya gerak, dirubah menjadi gerak lagi. Kan sebenarnya tujuan kita bukan mau masuk ke sini. Ingin menggerakkan dia dari jarak jauh. Bukan mau memperumit diri. Ini mau urusan pabrik. Anak-anak nggak mau bicara ini. Maunya kan begitu. Nah, untuk bisa mengubah dari signal ke kode digital, itu harus belajar coding. Sehingga sinyal yang disampaikan ke sana itu beda-beda. Sinyal untuk maju beda dengan sinyal untuk mundur. Sinyal untuk belok ke kanan beda dengan sinyal belok ke kiri. Paham sampai sini? Ya. Paham ya? Nah, jadi kalau saya jelaskan nih kuliah remote ini, jadi panjang. Tetapi sekarang Bapak Ibu bisa melihat nggak gambaran ini? Ya. Nah, kita ingin menggerakkan sesuatu dari jarak jauh. Kan sebetulnya hasilnya harus gerak lagi dong. Ada proses nggak yang harus dialami di sini? Ada. Dari 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Setidak-tidaknya harus melewati proses-proses itu. Nah, di setiap proses ini ada lagi proses. Bagaimana mengkonversi gerak menjadi listrik? Harus dibuat rangkaian elektroniknya. Wah, kalau saya bedah dalamnya, nanti tambah pusing. Tapi yang ini, mengerti ya? Sering pegang remote? Sering ya? Pegang aja kan? Tidak ada penasaran sedikit pun, kok bisa begitu. Makanya kita itu ya, punya cicilan TV pusing. Karena merasa menyicil. Saat uang dikeluarkan, merasa berkurang. Akhirnya duit itu tidak betah. Coba sekarang, oh seruat ini ya, orang bikin remote. Oh seruat ini, orang bikin TV. Itu baru receivernya, belum TV-nya. Belum layarnya, bisa menangkap gambar. Makanya ketika kita membayar TV, coba jangan merasa bayar TV. Menghargai orang-orang yang telah berkarya hebat di semesta ini. Itu namanya apresiasi. Beda membayar dengan mengapresiasi, beda. Orang yang mengapresiasi tidak merasa membayar. Saksikan saya, dia akan selalu berkelimpahan. Kenapa? Karena dia menghargai orang lain, dia akan dihargai orang. Orang yang punya buku, ya dijual. Karena dia tidak pernah memfotokopi buku orang, pasti bukunya tidak akan difotokopi oleh orang. Saya seumur hidup saya, ya bisa kehitung lah memfotokopi buku orang. Kecuali ya diizinkan oleh pemiliknya. Apa itu modul atau diktat, itu minta izin. Tapi kalau namanya buku karya orang, saya nggak pernah fotokopi. Kenapa? Saya juga tidak mau karya saya difotokopi. Karena fotokopi itu kan mencuri ilmu. Walaupun ilmunya benar, berkahnya nggak ada. Dan orang-orang yang culas seperti itu, belajar apapun tidak akan berkah. Makanya dalam belajar apapun tidak boleh ada kecurangan, keculasan. Karena keculasan itu pasti tidak akan membawa berkah. Bapak Ibu mengerti sampai sini? Oke. Nah, sekarang masuklah ke remote diri. Lihat semua sini. Pernah berpikir nggak Bapak Ibu? Kalau tubuh ini diciptakan oleh Allah punya rencana. Sadar nggak? Ada nggak orang bikin ini tidak punya rencana? Tidak ada. Pasti kan? Yang ini tombol ini direncanakan buat maju. Yang ini buat mundur. Ya. Yang ini buat belok kiri, belok kanan. Pasti punya rencana. Ya. Gak mungkin pabrik bikin ini gak punya rencana. Ini manusia nih, yang sangat terbatas. Allah Al-Musawwir,
sang arsitek agung gak mungkin membuat tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak punya rencana. Sekarang saya bertanya, Bapak Ibu pernah menghitung nggak ada berapa organ dari ujung rambut sampai ujung kaki? Berapa tulang rusuk? Belum pernah itu. Berapa tulang rusuk tangan? Ini memang 5, tapi ini kan berbuku-buku. Berapa tulang rusuknya? Nggak pernah menghitung. Bagaimana kita bisa mengenal jati diri kita? Yang gitu saja. Ini baru yang biologi nih, yang fisik. Nggak pernah. Kita pengen tahu. Makanya kita tidak bisa menghargai diri. Akhirnya kita tidak percaya pada diri. Bahkan diri ini tidak dipercaya oleh kita sendiri. Bahkan direndahkan, dianggap tidak layak. Seolah-olah yang bisa pintar orang lain, yang bisa kaya orang lain, yang bisa bagi orang lain. Seolah-olah kita ini tidak punya kelayakan untuk itu. Pernah nggak punya perasaan begitu? Ayo kita akui. Kenapa? Ya. Karena kita abai pada diri kita sendiri. Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh kita ini ada tombol-tombolnya. Dan kalau tombol-tombol itu diperintahkan, dia akan bisa menghasilkan sesuatu. Betul, setuju. Setuju ya? Setuju. Makanya di Quran dikatakan, "Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah Al-Musawwir, pencipta agung, arsitek agung, yang menciptakan segala sesuatu penuh dengan rencana. Tetapi pernahkah kita bertanya, ya Allah, apa rencanamu dengan mata ini? Apa rencanamu dengan bulu mata ini? Apa rencanamu dengan kornea mata ini? Apa rencanamu dengan alis ini? Apa rencanamu dengan telinga yang bentuknya kayak gini? Kenapa ada anak telinga? Apa rencana engkau dengan semua ini? Untuk apa semua ini? Pernah nggak bertanya begitu? Pernah nggak bertanya? Nggak pernah. Yang ditanyakan cuman, ya Allah, kenapa rezeki saya cuma segini? Kenapa orang lain bisa banyak, kok saya begini? Itu aja tiap hari. Tombol yang dipencet, tombol keluhan, rasa kekurangan. Yuk Bapak Ibu. Tadi ketika saya memijit ini, lihat lagi. Mana itu? Wah, lihat lagi. Saya mijit ini. Seruat itu kan prosesnya? Lihat saya semua. Sebetulnya di tubuh kita ini jauh lebih kompleks dari itu. Di tubuh kita ini banyak sekali rangkaian elektronik. Di tubuh ini banyak sekali ya pabrik kimia, zat-zat kimia yang diproduksi ketika kita melakukan aktivitas apa. Dan yang jelas, yang menggerakkan mobil-mobilan itu dari tombol ini sebetulnya karena apa? Ada sinyal yang masuk situ. Energi bukan itu? Ada energi. Ada kekuatan yang datang ke situ. Bapak Ibu lihat kekuatannya tidak? Tidak. Ya? Tidak. Karena ini gelombang radio namanya. Gelombang radio itu tidak bisa dihalangi. Makanya tadi walaupun dihalangi, saya operasikan di sini tuh, tetap aja jalan. Beda dengan remote. Kalau remote control itu infrared, cahaya. Cahaya dihalangi kertas aja udah nggak bisa. Dia itu cahaya bergerak lurus. Kalau ada penghalang, sudah dipantulkan. Makanya kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan remote control TV ke sensor yang ada nyala di TV itu, tidak menyalakan gitu, kemana aja tadi, dia nggak ngerti perintahnya. Karena sinyalnya tidak masuk. Tapi kalau ini gelombang radio, ya gelombang radio. Nah ini gelombang radio. Gak peduli ada penghalang. Saya siaran di sini, ya ada gunung di situ, gunung yang sebelah masih dengar siaran radio saya. Makanya Allah itu begitu luar biasa. Menciptakan yang namanya gelombang elektromagnetik itu dengan spektrum yang sangat luas. Ini adalah gelombang elektromagnetik. Ya, makin ke sana, frekuensi gelombangnya, panjang gelombangnya makin pendek. Tetapi frekuensinya makin besar. Yang paling rendah di sini, ya, dari sini ke sini, ini adalah gelombang radio. Perlu nggak gelombang radio? Perlu ternyata. Ada gelombang yang tidak bisa dihalangi. Ya, dari sini ke sini, ya, ada yang namanya gelombang mikro. Dari ke sini, ada yang namanya gelombang infrared, inframerah. Dari sini ke sini, baru di sini namanya cahaya tampak. Perlu nggak Bapak Ibu cahaya? Perlu nggak? Perlu. Perlu nggak inframerah? Perlu. Bapak Ibu pegang pencet remote, nggak ada cahaya ke sana. Bukan nggak ada, nggak kelihatan. Jangan menganggap yang tidak ada itu nggak, yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ini ruang kosong ini energi semuanya Bapak Ibu. Kalau orang yang sadar, ruang kosong ini, aduh, Allah semua kalau bagi saya ya. Ruang kosong ini padat dengan Allah. Bagi saya. Yang tidak setuju, ya udah belajar dulu. Jangan suka menyalahkan orang. Kadang-kadang kita itu begitu beda nyalahkan. Betul nggak? Bisanya cuma menyalahkan. Ya, membenarkan nggak bisa. Menyalahkan, menghujat, bisanya begitu. Itu orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di sini, dari sini ke sini, ada lagi yang namanya
ultraviolet. Nggak kelihatan Bapak Ibu ultraviolet, tapi tahu-tahu kulit terbakar aja. Makanya bahaya ketika bumi ini sudah rusak, ya, lapisan ozon terbuka, sinar ultraviolet masuk ke bumi. Tahu-tahu korengan semua kita kulitnya, nggak kelihatan, tapi dampaknya ada. Jadi jangan menganggap yang tidak kelihatan itu tidak ada. Masuk lagi ke sini, ya. Ini baru namanya sinar X. Masuk lagi ke sini, ini namanya sinar gamma. Dari semua spektrum ini, yang kelihatan cuma ini aja, cahaya tampak. Tapi apakah dari sini sampai ke sana tidak ada manfaatnya? Ada. Gelombang radio ada, gelombang mikro ada, microwave. Masukkan aja sayuran, cek, cuman 1 menit matang, panas. Oh, kalau saya jelaskan nanti panjang lagi kuliah ini. Baru infrared, ada gunanya? Ada. Kita bisa bikin kok, bisa bikin siaran di ruang gelap. Bukan tidak ada cahaya, ada gelombang elektromagnetik, cuman tidak kelihatan. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah panjang gelombang dan frekuensinya. Kesana ada ultraviolet, nggak kelihatan. Kesana lagi ada yang namanya sinar X. Sinar X nggak kelihatan. Tahu-tahu udah ada fotonya aja, tulangnya dirusak. Tahu nggak? Oh, sudah ada fotonya, ternyata paru-parunya ada flex. Nggak kelihatan. Ya? Wah, lebih sana lagi, namanya sinar gamma, lebih kuat lagi. Frekuensi paling tinggi. Makanya Bapak Ibu harus berterima kasih tuh sama ilmuwan-ilmuwan yang telah menemukan gelombang elektromagnetik ini. Sampai batas-batasnya ditemukan. Batas frekuensinya, batas panjang gelombangnya ditemukan. Keren bukan? Oke. Yuk sekarang lihat sini semuanya. Lihat sini. Jadi di sini ada tombol-tombol? Ada. Sudah digunakan semua tombol-tombol di sini? Wah, sayang banget. Sayang banget. Makanya kita tidak tahu apa-apa. Tidak bisa melihat apa-apa. Begitu banyak tombol-tombol di sini, sampai hari ini belum digunakan. Aduh. Makanya itulah yang bisa membedakan manusia dengan binatang. Manusia yang tidak mengenal jati dirinya, tidak ada bedanya dengan binatang. Mengenal jati diri itu sekarang aspek luar dulu. Ini tombol-tombol yang sediakan di tubuh ini buat apa? Nah, belum lagi ya. Setiap tombol itu punya sirkuit sendiri, Kang Firman. Punya sirkuit sendiri. Setiap tombol bisa menghasilkan kode digital. Dan kode digital dari setiap tombol ini dipahami oleh alam semesta. Karena alam semesta ini isinya adalah kode-kode digital. Masih ingat gak kajian saya tempo hari? Ada realitas energetik, ada realitas fisik. Dan semua realitas fisik itu cerminan dari realitas energetik. Lihat tuh, itu realitas fisik. Ini realitas energetik. Energinya diolah di sini, Bapak Ibu. Diolah di sini, ya. Gimana cara mengubah tombol mundur sehingga dipahami oleh dia mundur. Dan ini tidak salah. Dipencetnya mundur. Dipencetnya maju. Ini bermain di realitas energetik. Itu realitas fisik. Jadi realitas fisik itu cerminan dari realitas energetik. Kebayang ya? Orang yang mengaktifkan remote control dirinya itu dengan keluhan. Nah, setiap keluhan itu punya kode digital. Dan kode digital ini dipancarkan ke semesta. Di semesta sudah ada nggak sensor penerimanya? Ada ya? Sudah ada. Diterjemahkan jadi apa? Ya nggak mungkin diterjemahkan jadi keberlimpahan. Kan yang datang dari sini kode digitalnya adalah keluhan. Sampai di sana ditangkap sebagai keluhan. Nah, oleh sana dipantulkan ke sini sebagai apa? Keluhan lagi. Sebagai kekurangan. Makanya saya tidak tertarik menggunakan remote saya untuk memancarkan gelombang-gelombang yang Negatif. yang tidak ada artinya bagi saya. Saya selalu memancarkan kode-kode digital kepada semesta ini yang dipahami oleh semesta dan balik kepada saya sesuatu yang saya dambakan. Aneh kita itu. Ya, contoh sederhana. Ingin uang banyak, tetapi kita selalu mengeluh tentang uang. Yang paling berbahaya bagi seseorang, lihat saya semuanya. Saat orang itu tidak punya uang, dia mengeluhkan tentang uang. Itu yang paling berbahaya. Dan ini kejadian pada semua orang. Dan ketika dia mengeluhkan tentang uang, didengar oleh uang, dan uang dianggap sebagai kambing hitam. Seolah-olah penderitaan dia disebabkan oleh uang. Padahal seseorang menderita karena dia nggak mau bekerja. Betul nggak? Nih, si orang ini sedang tidak punya uang. Ya? Terus dia menuduh sama si uang. Seolah-olah penderitaan dia dikarenakan uang. Perhatikan nih. Dia sangat benci pada uang karena uang tidak datang pada dia. Dia tidak suka pada uang karena uang tidak datang pada dia.
Padahal penderitaan dia itu semata-mata bukan karena uang. Kan banyak faktor lain. Malas, betul nggak? Dan lain-lain. Mengeluh, dan lain-lain. Bayangkan, si uang ini dijadikan kambing hitam seolah-olah penderitaan dia karena uang. Nah, coba Bapak Ibu, bisa nggak sekarang merasakan perasaan uang? Kalau si uang ini dituduh sebagai sumber penderitaan oleh si orang ini, kira-kira si uang ini senang nggak sama orang ini? Tidak. Si uang ini nggak senang sama orang ini. Harusnya ketika uang tidak ada, dia rasakan aja seolah-olah uang sudah ada. Dan persepsi dia tentang uang positif. Maka si uang akan mencari jalan untuk masuk ke dia. Dia akan mencari jalan sendiri untuk datang. Makanya sebenarnya Bapak Ibu hidup itu tidak usah mencari. Mengizinkan aja. Ya, tahu. Sesederhana itu. Nah, kenapa dia tidak mau datang? Karena kita tidak mengizinkannya. Di sini buktinya kita masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, remote kontrol diri ini masih bermasalah. Coba perhatikan. Kalau remote ini rusak nih, konslet, sirkuit listriknya rusak. Bakal saya mijit mundur, belum tentu mundur. Mijit maju, belum tentu maju. Mijit belok ke kanan, belum tentu belok ke kanan. Mijit beloknya, belum belok ke kiri. Apa jadinya? Ini dengan itu tidak terkoneksi. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita dengan alam semesta ini, kalau masih banyak penderitaan, masih banyak konflik dalam hidup, belum terkoneksi. Berarti sirkuitnya harus diperbaiki. Betul. Itu dulu lah. Kang Firman. Tepuk tangan nih, serius. Kalian terlalu. Aduh, alhamdulillah ya. Ini sungguh luar biasa sebetulnya. Dengan pembahasan ini saja, kalian tuh sebetulnya harus langsung menakjubkan seharusnya. Tetapi tadi Ayah, ada yang tidak sadar mungkin, oh iya ya, ternyata sirkuit-sirkuitnya mungkin ada yang nggak nyambung, berkarat, rusak, atau mungkin energinya kurang baterainya, misalnya segala macamnya. Sementara kesadarannya masih ada di kesadaran fisik, yang disalahin mobilnya, yang disalahin orang lain, tidak pernah gitu Ayah. Kayak gitu mungkin aja. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Nah, tadi sebelum saya pakai ini, ternyata baterainya lemah tadi kan. Jadi kita beli baterai dulu. Berarti kan ini tidak akan bisa memancarkan signal, tidak bisa memproses semua perintah. Kalau energinya tidak cukup. Sama, yang itu juga tidak bergerak, energinya tidak cukup. Nah, makanya saya sering mengatakan, mungkin diulang-ulang Kang Firman, tubuh kita itu ada 5. Ya, ini saya tidak bosan mengulang ini supaya semuanya para sahabat mengerti ya diagram ini. Jadi tubuh kita itu ada 5. Yang ini namanya tubuh spiritual. Ini namanya tubuh intuisi. Ini namanya tubuh mental. Di sini adalah pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Sini ada namanya tubuh energi. Sini ada namanya tubuh fisik. Jadi harus tahu, remote control ini ngaco. Setiap perintah dari sini yang datang itu selalu penderitaan. Bukan berarti alam semesta yang ngaco, bukan. Ya, remote-nya. Perintah dari sini yang ngaco. Contoh gini ya, saya menginginkan rumah yang bagus. Ya, menginginkan. Nah, ingat ya, kan saat menginginkan berarti rumah belum ada. Ingat. Dan ternyata hukumnya, menginginkan itu menjauhkan kita dari yang kita ingin. Jadi walaupun dikatakan, Kang Firman, saya pengen rumah bagus. Alam semesta tidak mengerti kata-kata itu. Alam semesta itu hanya mengerti kode-kode digital. Kode digital itu cuma 2, namanya biner. Biner itu cuma 2, 0 dan 1. Alam semesta itu cuma mengerti. Ini, makanya nanti ya, kalau Bapak Ibu punya anak, ya, suruh belajar coding. Ya, saya belajar coding dulu 1 tahun, Kang Firman. Ya, saya belajar bahasa komputasi namanya Turbo Pascal dulu zamannya saya itu. Bahasa mesin. Ya, bahasa program. Itu saya belajar dulu tahun 94 lah, 94 itu. Ya. Ya, saya lulus tahun 96 untuk magister saya, khusus untuk komputasi. Ya, saya belajar satu bahasa program namanya Turbo Pascal. Itu bahasa coding itu. Nah, jadi Bapak Ibu, di elektronika itu tidak mengerti yang lain kecuali 1, 0 atau 1. Itu yang disebut dengan angka digital, angka biner. Dan 0 dan 1 ini sudah ada di kalimat la ilaha illallah. Ini ada di sini Bapak Ibu. Ya. Sudah ada di situ. La ilaha itu kosong. Illallah itu 1. Makanya kalau orang sudah bertuhan, kosong atau 1? Ya atau tidak? Nggak ada orang bertuhan setengah-setengah. Karena di elektronika tidak dikenal bahasa setengah. Makanya di elektronika dikenal bahasa kuantum. Kuantum itu terkuantisasi 0 atau 1. Tidak mengenal bahasa setengah, seperempat apalagi. 0 atau 1, ya atau tidak. Itu bahasa coding. Oke, lihat saya sekali lagi, Bapak Ibu. Keraguan-raguan berarti di antara 0 dan 1. Di antara ya? Di antara. Bukan salah satu. Ya, jadi bilang ini, saya ingin rumah yang bagus. Itu di pikiran. Ingat, pikiran kekuatannya cuma 1.
Tapi si perasaan nih yang kekuatan 5.000 mengatakan, iya gitu. Dari mana? Jadi yang satu saja di sini, di imajinasi, diruntuhkan oleh yang 5.000. Satu lawan 5.000 nggak kuat. Di sini ada perasaan tidak layak. Nah berarti dia berdiri di antara 0 dan 1. Keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu bahasa sainsnya adalah di antara 0 dan 1. Tidak ya, tidak. Dia berdiri di antara ya dan tidak. Contoh gini. Bapak Ibu mau pergi ke Jelekong sini. Wah, Senin itu ngariksa ya. Sekarang jam 9. Nah, kenapa saya pindahkan jam 9? Satu, karena saya memperhatikan jam 1 itu bentrok dengan jadwal tidur siang. Makanya banyak yang ngantuk. Apalagi kalau sudah dikasih makan enak. Ya, jam 12 makan, jam 1 ngaji. Wah, itu udah mulai. Jadi, kadar gula terlalu tinggi. Ya. Pankreas tidak sanggup memproses gula yang banyak menjadi energi. Numpuk tuh di sini. Nah, jadi saya pindahkan jam 9, harapan saya, kalau kuliah ini nanti agak berat-berat itu, bisa nangkep lah gitu. Itu. Ini kebayang ya, saya cerita tadi tentang remote control, jam 1 itu ya, berkebayang. Mari dipindah jadi jam 9. Nah, sekarang saya kasih hadiah lagi nih, untuk semua sahabat-sahabat. Jadi, ngariksa, yang asalnya 2 minggu sekali, sekarang saya buka setiap Senin. Ya, jadi sekarang setiap minggu ada ngariksa, ya. Kenapa? Karena ada keluhan, ya. Kalau 2 minggu sekali itu bingung hitungnya. Jadi kalau setiap Senin ada ngariksa, jadi gampang menjadwalkannya. Ya, jadi sekali lagi saya umumkan ya di sini untuk semua sahabat yang ingin datang langsung ketemu saya setiap Senin jam 9 di sini di Jelekong ini selalu ada kegiatan ngariksa. Nah, pengumuman yang kedua, ya kajiannya agak berat-berat sedikit. Kenapa? Kan jam 9, sedang cerdas-cerdasnya. Jadi di up seperti tadi ya. Oke, paham ya? Nah, jadi tubuh manusia ada 5. Nah, ini masalah di tubuh yang mana? Riset mengatakan, kalau tubuh yang ini satu aja nih, yang ini sehat. Ternyata yang ini sehat secara otomatis. Tapi kalau yang ini sehat nih, sehat. Belum tentu yang atas sehat. Makanya yang harus disehatkan pertama adalah ini. Tubuh spiritualnya. Kalau tubuh spiritual sehat, hadiahnya apa? Tubuh intuisinya hidup. Nah, apa intuisi? Intuisi itu sinyal. Sinyal yang dikirim dari alam tinggi kepada seseorang yang receiver dirinya sudah hidup. Sehingga sinyal dari alam tinggi dia bisa nangkep. Nah, itu disebut intuisi. Intuisi itu terkadang melampaui logika orang biasa. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Apakah bisa seperti manusia begitu? Bisa, setiap manusia itu bisa. Karena di setiap diri ada Allah yang sama. Dan Allah tidak membeda-bedakan. Ya, nah, oleh karena itu, masa tidak tertarik memperbaiki tubuh ini supaya sehat semuanya? Kalau tubuh mental sudah sehat, nah ini remote control kita jadi lebih gampang dioperasikan. Pikiran sadar on, pikiran bawah sadar juga program-programnya sehat. Nah, jadi sebetulnya di sini ada program nggak, Kang Firman? Ada. Ya. Ada program yang menjalankan. Kita saja yang memahami cuman maju mundur. Padahal di sini ada software yang menyebabkan dia bisa maju. Karena apa? Kode digital yang dikirim ke sana tadi itu berbeda-beda tergantung perintahnya. Nah, Bapak Ibu sekarang, ini yang di luar ini mau maju atau mau mundur pada kita, terserah kita. Contoh, di sini ada nggak keberkahan? Ada ya. Banyak nggak? Berlimpah ya. Berlimpah. Ini keberkahan mau maju dari kita, atau mau mundur dari kita, atau maju kepada kita, atau menjauhi kita, tergantung. Perintahnya dari kita apa? Si remote ini bisa diperintahkan? Bisa. Bisa. Tombol mana yang harus diperintahkan? Di sini ada tombol kecemasan, ada tombol ketakutan, ada tombol kesedihan. Coba, terus aja pijit tombol kesedihan. Kode digital yang dikirim kesedihan dari masa lalu. Maka hidup selalu terikat ke masa lalu. Dia menjadi penjara masa lalu. Mau maju gimana yang kayak gitu? Kesedihan hanya akan menarik kesedihan. Like attracts like. Nah, yang di sini yang dipijit tombol apa? Tombol keberlimpahan, rasa berkecukupan, rasa syukur. Lihat dari kata-katanya. Lihat dari kata-katanya. Beda ya? Ini kata-kata ini signal. Orang yang berkelimpahan, berkecukupan, tentu saja tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyampaikan kekurangan, apalagi menseminarkan penderitaan diri. Tidak tertarik untuk itu, karena dia tahu itu signal akan dibaca sebagai kode digital oleh alam semesta. Dan alam semesta ini sangat presisi. Setiap kode digital yang disampaikan kepada semesta, oleh semesta langsung dipantulkan pada diri kita sendiri seperti yang kita pancarkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Jadi Allah sudah bilang, aku ini Tuhan yang maha adil. Dan Tuhan sangat presisi. Jadi Tuhan tidak pernah menzalimi hamba yang dicintainya. Tuhan hanya mengirimkan, memantulkan semua signal, kode signal yang dikirimkan oleh kita sendiri. Yuk Bapak Ibu, perbaiki dulu remote control ini. Mulai dari tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, termasuk juga tubuh fisik. Makanya kenapa kita ngajinya di PPHS, Pusat Pelatihan Hidup Sehat. Karena di sini ada hidup sehat, ya, ada hidup sehat. Hati selalu gembira. Itu cara memperbaiki remote control diri. Istirahat yang cukup. Istirahatnya pikiran terutama. Jangan berisik terus. Diet yang seimbang. Perhatikan makanan. Makan yang dibutuhkan tubuh. Jangan makan yang mengenyangkan tubuh, yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan tubuh? Masa umur sudah 60 tahun nggak tahu yang dibutuhkan tubuhnya. Udara yang bersih. Jangan kasih racun tubuh ini. Pengendalian diri, itu cara memperbaiki remote diri ini. Sinar matahari yang cukup. 2 sinar matahari. 1 yang jasmani nih, yang sekarang sedang kita rasakan, 1 yang ruhani. Karena di sini ada matahari juga. Temukan matahari itu. Kalau belum, belajar. Cari, jangan diam aja. Energetik dalam melakukan apapun, penuh semangat. Nah, energetik berarti bermain di dimensi energi supaya dimensi fisiknya berubah. Hubungan sosial. Maaf ya. Bagaimana bisa bagus remote ini? Kalau hubungan sosial banyak, mandek. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kolega. Kalau ada macet-macet, perbaiki. Karena itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, bagaimana cara mempengaruhi hubungan dengan pasangan? Udah ada bukunya, ya, Menciptakan Surga dalam Pernikahan, baca buku itu. Saya sudah ngasih banyak sebetulnya untuk semua para sahabat di seluruh dunia. Saya bagikan ilmu ini, ya. Kemudian air, nah jangan lupa air, ya. Belajar minum, karena banyak yang belum bisa minum, ya. Dikiranya minum itu hanya menghilangkan haus. Minum itu mengisi tubuh dengan air. Makanya kalau minum itu yang banyak, ya. Minum sedikit, taruh aja. Ini kebiasaan ya di Indonesia, ya. Dikasih gelas air mineral, tusuk, taruh, udah, ditinggalkan. Itu orang kayak gitu ya, nanti kesulitan air tuh, karena dia tidak punya rasa hormat pada air. Harusnya ya habiskan, ya. Udah gitu, gelasnya taruh tempat sampah. Jadi ciri pengajian yang berkesadaran, ya. Habis pengajian tidak ada bekas minum. Nah, terserahlah, mau Isra Mi'raj, mau mauludan, mau apa, hari besar agama. Kalau habis peringatan itu, halaman kotor, banyak berantakan, gak berhasil itu ngaji. Udah gitu ngalangin orang lagi pakai panggung. Yang terakhir, Tuhan. Apa hubungan Anda dengan Tuhan? Ada pertanyaan yang penting dari saya. Apakah Tuhan yang diyakini oleh kita itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang maha segalanya? Atau Tuhan yang hanya dikonsepsikan oleh kebanyakan manusia? Tuhan yang hanya digambar-gambarkan, yang harus diberi namanya ini, yang harus ritualnya begini. Apa Tuhan itu? Jangan-jangan kita selama ini hanya berdoa kepada gambaran tentang Tuhan yang diciptakan oleh kita, bukan berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Lalu Tuhan yang sesungguhnya disalahkan, padahal kita sama sekali sampai hari ini belum mengenal yang mana Tuhan saya. Banyak gak yang hafal nama-nama Tuhan tapi gak tahu Tuhan? Banyak ya. Dikiranya nama Tuhan sama dengan Tuhan. Nama-nama Tuhan itu konsepsi. Dan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh konsep. Makanya yang paling penting itu bagi kita bukan hafal nama-namanya, tapi kita bisa menyentuh dia, bisa merasakan kehadiran dia. Itu yang paling penting. Karena dia sesungguhnya tanpa nama. Dan itu perlu pengalaman. Gak bisa dijelaskan di papan tulis. Karena ada tuh ya yang menjelaskan nama-nama Tuhan seolah-olah dia mengerti Tuhan, padahal dia belum pernah bersentuhan dengan Tuhan. Belum pernah merasakan kehadirannya. Itu bahaya. Jadinya kita membuat gambaran tentang Tuhan. Jadi Tuhan yang saya maksud di hidup sehat ini, Tuhan yang sebenarnya, Kang Firman. Bukan Tuhan yang digambar-gambarkan oleh kebanyakan orang. Ya, gitu. Tepuk tangan para sahabat. Ya, makasih. Ayah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada yang menarik Ayah dari tadi. Ketik mengaktifkan remote control tadi,
apakah bisa melalui kata-kata? Tidak ya. Apakah kata-kata juga berpengaruh terhadap kontrol tersebut? Misal, dan kedua, kondisi orang tersebut memahami atau tidak apa yang dia katakan. Misalnya dengan kata-kata astagfirullahalazim, ya. Apakah itu sudah otomatis meremot? Terlepas orang tersebut memahami arti katanya atau tidak. Jadi kata-kata apakah sudah bisa ya mengaktifkan atau energinya ya? Mohon penjelasan ayah. Sebetulnya kata-kata itu ya memiliki energi di belakangnya. Makanya kenapa ada orang yang mengajarkan afirmasi. Jadi afirmasi itu kan sebetulnya adalah bagaimana mengubah kata-kata itu menjadi energi. Jadi awalnya mungkin kata-kata, tetapi karena menyelami kata-kata itu lama-kelamaan menjadi energi. Misalkan begini, kata tenang misalnya. Kata tenang itu awalnya cuma TENANG. Tetapi ketika dia mengulang-ulang, aku tenang, aku tenang, aku tenang. Lama-kelamaan itu akan mewujud menjadi energi. Nah itu juga termasuk punya efek. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai keseringan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri. Sering nggak mengatakan begini, ah nggak mungkin itu. Saya tidak mungkin bisa mencapai itu. Sulit bagi saya. Sering nggak mengatakan itu? Itu kata-kata. Dan kata-kata itu sudah meruntuhkan. Karena kata-kata itu juga ada timbal balik dengan pikiran, dengan perasaan. Jadi coba belajar untuk mengatakan pilihan-pilihan kata yang menguatkan, yang menenangkan. Ada situasi yang darurat di luar, ya. Kemudian kita larut pada situasi itu, dan kemudian kata-katanya juga mengatakan, wah ini nggak mungkin bisa diperbaiki. Itu sudah larut itu. Seperti ada arus, kita menceburkan diri pada arus. Itu. Tapi kalau dihambat, ya situasi di luar itu, tenang aja, nggak apa-apa ini. Pasti ada jalan keluar terbaiknya. Kan kita disuruh memilih itu, ya. Makanya pola pikir membangun persepsi. Persepsi membangun emosi. Emosi membangun perilaku. Perilaku yang diulang-ulang membangun karakter. Karakter membangun nasib. Nah ini kalau sudah jadi nasib kan jadi realitas. Realitas fisik. Padahal awalnya dari pola pikir. Nah kita bisa membaca pola pikir seseorang dari kata-katanya. Oke. Bisa itu. Ya. Karena kata-kata itu, kata-kata yang meluncur dari seseorang itu mencerminkan kepribadian, mencerminkan keterampilan hidup yang dia miliki. Jadi kata-kata punya pengaruh. Betul. Terkait pertanyaan ini muncul terkait yang tadi ayah. Apakah ketika seseorang memahami Tuhan yang asli atau memahami Tuhan sesuai persepsinya itu berpengaruh tidak terhadap alamat kontrolnya? Gitu Ya tentu ayah? saja. Tentu ya. Sangat berpengaruh. Ya. Jadi persepsi seseorang terhadap Tuhan, ya, baik Tuhan yang digambarkan oleh dirinya, ya, maupun terhadap Tuhan yang melampaui semua batasan-batasan itu akan mempengaruhi, ya, kualitas kesadaran seseorang. Sehingga kalau remote control ini sudah tidak sadar lagi karena sirkuitnya sudah Banyak errornya. error, kan sudah tidak nyambung lagi gitu. Bahkan bisa jadi ya, yang diinginkan mundur malah Maju. sinyal yang dikirim ke sana maju, yang dikirim ke sana maju, sinyal yang dikirim malah mundur. Gitu. Jadi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nah itu kan jadi